Berarti tipe temenmu itu adalah tipe yang gugup sama jengkel yang diam, gugup jengkel yang diam dengan masalah baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, saya mau sedikit curhat nih Ustadz tentang penyakit ya. Dulu waktu saya kecil, saya sering sekali terkena sesak nafas Pak Ustadz. Jadi nafasnya agak susah, sesak nafas ya. Ketika itu mungkin SD lah. Tapi setelah beranjak dewasa SMP itu penyakit saya, sesak napasnya hilang Pak Ustadz gitu. Muncul penyakit yang lain gitu. Tapi yang lain ini nanti kita bahas belakangan ya dia itu. Terus saya juga ada teman ini Pak Ustadz. Ini bukan kecil, teman waktu kerja nih. Teman-teman di pekerjaan, udah dewasa lah, udah menikah. Beliau juga punya penyakit sesak Pak Ustadz. Jadi kalau saya kan di proyek Pak Ustadz, kalau pekerjaan itu mulai finishing, ngamplas, wah ini teman itu sesak berat. Sampai, wah saya pikir, saya juga teringat waktu saya kecil, saya juga gitu. Tapi Alhamdulillah karena beranjak dewasa hilang. Nah, kira-kira penyebabnya apa ya Pak Ustadz? Terutama yang saya dulu nih kecil, kemudian yang teman saya nih dewasa gitu. Patung kecil, saya juga kecil. Kan kita sama-sama kecil dulu kan Ji. Kalau lagi tidur tuh, orang tua saya bilang bunyinya ngik, lagi tidur. Oh, ngorok kali itu. Dikasih orang tetangga bilang kasih apa ya, hati kelelawar apa gitu ya. Katanya disuruh makan itu katanya. Kan dijadiin kalung. Kira-kira kenapa ya Pak Ustadz? Mohon penjelasan Pak Ustadz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau ada asma dari kecil kemudian mulai beranjak SMP remaja itu hilang, itu sebenarnya kenapa kok bisa hilang? Padahal penyakitnya itu ya kalau disembuhin dulu waktu kecil itu susah sekali sembuhnya, tapi ini kok hilang sendiri. Jadi itu insya Allah berhubungan dengan karakter kamu dulu waktu kecil dengan dewasa, dengan siapa yang biasanya sesak nafas, umpamanya yang sesak nafas atau ini biasanya ibu kamu, mamahmu. Ya, betul. Nah, kalau kamu itu SD itu sesak nafas, itu sebenarnya gambaran bahwa masih ada kesalahan-kesalahan mamahmu dengan orang tuanya. Di saya gitu Pak. Nah itu kan namanya anak itu kan memang nggak ada dosa, belum ada dosa waktu dulu, waktu kamu masih tapi kecil. Jadi korban gitu. Bukan korban. Bukan korban ya. Sebenarnya kalau saya tetap bilang itu bukan korban, itu iya. hanya tanda bahwa mamahmu masih ada salah dengan orang tuanya. Udah itu aja. Jadi tidak bisa dibilang itu korban. Ya. Kenapa kok kamu yang sakit? Ya. Karena dengan lewat kamu siapa tahu mamahmu itu paham. Oh. Jadi kamu tuh ujian mamahmu. Oh. Dan nggak cuma mamahmu aja atau kamu. Orang lain kalau anaknya sakit sebelum akhir balik, itu anaknya itu penguji orang tuanya. Sebenarnya itu. Orang tuanya tahu nggak itu ujian dari Allah Ta'ala melalui anak. Oh. Tapi rata-rata orang itu nggak mau tahu dan nggak mau tahu dan nggak mau tahu. Padahal itu petunjuk dari Allah sebenarnya. Nah, cuma kenapa pada saat kamu mulai SMP atau beranjak SMP itu sesak nafasmu hilang? Karena karakternya beda. Karakternya ibu? Ya, karakternya kamu di sebagian yang berhubungan dengan sesak nafas itu beda dengan mamahmu. Dan karakter yang mana nih? Umpamanya mamahmu itu sering menyimpan
marah dengan siapa, dengan ibunya umpamanya, walaupun sehari-hari biasa, tapi kalau menceritakan sesuatu itu ada marah yang masih tersimpan. Nah, itu akan menjadikan asma bagi anak-anaknya rata-rata biasanya seperti itu. Nah, kalau karakter kamu nggak seperti itu, beda. Kalau kamu marah aja langsung meledak. Nah, kan karakternya beda sudah. Sehingga di titik itu kamu tidak membawa genetik yang tidak baik tentang karakter yang kalau marah diam. Yang karakter mamahmu yang masih menyimpan marah dengan umpamanya dengan ibu atau dengan ayahnya. Nah, beda dengan kamu, kalau kamu marah ya keluar aja marahmu. Nah, jadi kan beda karakter ini. Sehingga yang sesak nafas itu sementara oleh Allah Ta'ala dihentikan, dipending ceritanya, dipending. Tapi masalahnya tetap masih di dada kamu. Beda karakter tapi tetap anak gitu maksudnya. Maksudnya ya tetap anak lah kan, ya. Jangan sampai nanti kandung berubah Ya tetap anak lah, tetap anak. Nah, ini beda karakter. Nah, cuma itu kenapa kok bisa itu dipending oleh Allah? Insya Allah seperti itu. Jadi beda karakter antara orang tua dengan anak itu beda karakter. Yang selama ini saya amati begitu. Kan memang banyak juga dokter bilang nanti kalau dewasa kan hilang sendiri. Ada yang gitu, tapi dia nggak ngerti kalau kenapa kok bisa hilang itu dia nggak tahu. Tapi kalau saya boleh cerita, itu beda karakter. Tapi kalau anaknya dengan orang tua sama, nggak bisa hilang. Sampai tua ya sesek terus. Nggak bisa hilang, karena karakternya sama seperti itu. Jadi itu sebenarnya begitu tuh cara belajar aja dari Allah Ta'ala sehingga tahu, karakter orang tua saya begini, karakter saya begini, berarti ada yang salah dari orang tua saya, berarti saya nggak mau ngikutin karakter tidak baik dari orang tua saya. Kalau sudah tahu begitu ya orang tuanya ya dimohonkan ampun kepada Allah Ta'ala, kan seperti itu. Sebenarnya karakter orang soleh kan seperti itu. Betul. Dia tahu dia akan mendoakan orang tuanya, dia akan mendoakan orang tuanya, seperti itu. Nah, beda dengan temanmu tadi, yang menurut saya infonya belum lengkap ya menurut saya, tapi nanti saya akan tanya, apakah temanmu itu dia itu kalau finishing kemudian dia terus sesak, itu mulai dia itu finishing sesak itu mulai dia dewasa, setelah menikah, sebelum menikah? Nah, yang saya tahu sih waktu kita sama-sama di proyek Pak Ustadz itu sudah menikah beliau. Jadi ya yang tidak tahu kan sebelum menikah itu sesak apa enggak kan nggak tahu ya. Nah, kalau ada sesuatu yang baru dan itu menjadi sesak, berarti tipe temenmu itu adalah tipe yang gugup sama jengkel yang diam, gugup jengkel yang diam dengan masalah baru. Kalau pendiam ya diam. Jadi dia diam, kemudian kalau ada masalah itu gugup atau dia menjadikan jengkel. Jadi kalau ada masalah itu dia itu, kalau orang itu ada masalah kan dicoba cari solusinya. Nah, dia itu gugup dulu. Setelah gugup itu nanti dia jengkel karena solusinya nggak pernah ketemu. Yang jelas sering dan diam. Nah, ngedumel seperti itu. Itu sebenarnya. Nah, itu kenapa? Makanya kalau ada sesuatu hawa-hawa baru dia masuk, dia langsung sesek. Itu menandakan bahwa itu ciri bahwa dia tipikalnya itu adalah tidak terbiasa menerima masalah baru. Kalau menerima masalah baru dia jengkel, walaupun agak diem tapi jengkel, ngomong aja namanya begitu. Nah, itu karakter. Itu tidak boleh. Harusnya masalah itu ujian yang harus diselesaikan menurut syariat Islam. Itu karakter dia hidup bersama keluarga, tapi waktu terjadi finishing proyek itu hanya waktu aja gitu Pak Ustadz. Itu hanya keadaan aja ya. Butir-butir debu yang kena itu jadi sesek. Seperti itu. Kan ada orang butir-butir debu jadi pilek kan begitu. Macam-macam caranya. Kalau itu alergi, kalau itu begitulah cara Allah mengingatkan. Berarti kan kalau karakter dia itu ada masalah, kemudian ngedumel, ngediem, tidak menyelesaikan dengan proaktif menurut saya tidak proaktif istilahnya. Ya begitu cara Allah itu mengingatkan. Padahal nanti kalau dia rubah sifatnya menjadi proaktif dan menjadi happy, kalau ada masalah happy, itu hilang seseknya. Insya Allah itu hilang seseknya. Karena itulah pelajaran dari Allah Ta'ala.
Jadi kenapa ujian kan harus dihadapi, bukan untuk digerundelin atau diprotesin umpamanya seperti itu. Jadi dia itu selalu menggerutu. Padahal dia itu ya kerja di situ. Dapat uang ya di situ. Kalau ada masalah nggak mau kan gitu intinya. Iya benar. Kan sama seperti itu. Itu bagi ya begitu. Jadi begitulah kalau belajar akhlak. Jadi banyak yang harus kita lakukan dari akhlak-akhlak yang kita harus contoh dari Rasulullah. Rasulullah kalau ada masalah diselesaikan dengan syariat Islam, dengan cara-cara Islami yang baik. Kan begitu. Kan sudah makan dari situ, ini dari situ, ada masalah kan nggak mau nyelesain berarti. Atau nggak mau nerima atau penggerundel aja. Sambil nyimpen jengkel itu nanti disimpan dia sampai besoknya itu masih disimpan aja. Karena tipikalnya pendiam, ya, betul, itu seperti itu. Nah, jadi bagaimana caranya tidak sesak untuk anak-anak kita ya belajar. Jangan emosional walaupun diam. Bagi orang tua ya jangan marah yang disimpan dengan orang tua ya jangan, dengan suami ya jangan, dengan istri juga jangan. Karena apa? Bagi pengantin-pengantin muda itu dikiranya biasa. Enggak, itu anak bisa asma seterusnya sebenarnya. Jadi itu juga masalah walaupun sebenarnya menurut orang-orang asma itu ya nggak begitu masalah ya. Kalau bagi orang yang nggak asma kan gitu ya. Bagi orang asma ya masalah itu. Masalah Pak Ustadz. Malam itu udah jam 1 udah bingung, udah nggak bisa tidur kan gitu ya. Tetap walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga itu benar-benar hadis yang harus kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi banyak dari saudara-saudara kita itu nggak mau tahu, jadi ya marah-marah aja, ngomong seenaknya, sehingga nyakitin saudara-saudara yang lain. Nggak boleh seperti itu. Makanya benar dikatakan oleh Rasulullah, jangan marah bagimu surga, itu memang benar. Jadi belajar apapun bentuknya ujian yang mendatangi kita, belajar kita itu tidak emosi, tidak marah. Selesaikan dengan kepala tenang, serahkan kepada Allah Ta'ala, bersandar pada Allah Ta'ala. Kalau masalah itu belum selesai, berarti ujian ini memang akan menggantung di diri kita. Ya nggak ada masalah, nggak usah terlalu emosi dengan ujian yang menggantung istilahnya. Biarin aja, serahkan aja sama Allah Ta'ala. Kan nggak selesai-selesainya. Kalau Allah memang belum mengizinkan selesai, mau bilang apa? Kan gitu ya. Nah, itu harus kita ketahui sehingga gimana kalau sudah asma, ya itu tadi. Asmanya siapa? Anak kecil, berarti dari orang tuanya. Berarti dari mana nih kita sebagai ayah atau kita sebagai ibu, kita lihat. Kita jengkelnya sama siapa? Dengan orang tua atau dengan pasangan? Kita lihat, sebenarnya bisa kok belajar itu. Kalau maunya didengerin, kayaknya saya itu sering nyimpen jengkel dengan suami, ya mohon ampun jika selama ini sering nyimpen jengkel, marah dengan suami. Kalau mau nyimpen jengkel dengan mertua, mohon ampun pada Allah Ta'ala sering nyimpen jengkel dengan mertua. Kemudian minta maaf dengan mertua. Gitu-gitu aja. Itu nanti selesai kok, insya Allah. Nggak lama sebenarnya. Dan itu kalau dikerjakan terus-menerus, dan mohon ampun terus, anaknya itu insya Allah diberi kesembuhan kok sama Allah. Cepet lagi. Asma itu termasuk cepat sebenarnya. Termasuk cepat menurut saya. Karena saya sering menangani kasus asma sudah 25 tahun, asma sudah puluhan tahun itu ya. Saya tanya mulai kapan mulai muncul, itu kan ketahuan aja sebenarnya. Kalau ada anak yang istilahnya baru balik dan dia udah SMP, udah mengerti, apalagi udah sering nonton YouTube kita ini, dia menderita penyakit asma, Ustaz. Nah, dikasihlah video dari YouTube ini ke orang tuanya, agar orang tuanya belajar paham dari mana penyakit anaknya ini. Tapi orang tuanya nggak paham, Ustaz. Gimana si anak ini bisa sembuh, Ustaz? Sebenarnya bisa aja kalau anak itu di relatif umur-umur mulai masuk setelah balik gitu. Balik itu sebenarnya bisa. Jadi anaknya paham, kemudian si anak mendoakan orang tuanya. Dan si anak juga nggak meniru sifat orang tuanya yang buruk ya? Iya, nggak meniru. Jadi
Bisa aja anaknya dengan paham tentang agama, kemudian dia doain, kayaknya ini ibuku, kayaknya ini ayahku deh ini. Dengan siapa? Dengan kakekku atau dengan nenekku. Dia tahu, amati. Kemudian dia doain. Nah, di titik inilah malah dia sembuh karena Allah Ta'ala. Dia doain orang tuanya, di titik inilah dia sadar atau tidak sadar, dia mulai dicatat anak soleh di hadapan Allah. Karena nggak perlu orang tuanya tahu, dia mengerjakan sendiri. Anak-anak ini memang istimewa nanti di hadapan Allah Ta'ala. Jadi kalau orang tuanya mau gimana lagi, memang cara pikirnya ya pas-pasan, adanya juga marah, dikasih tahu juga ngeyel kan gitu ya. Jadi masa Asma kok dari nyimpen marah, lah kan nggak punya ilmunya dia. Dia nggak pernah punya ilmunya, dia nggak pernah tahu marah itu, hasil dari marah itu apa aja. Kalau dia tahu beneran hasil dari marah itu apa, marah itu kalau di breakdown isinya apa, baru nanti dia berpikir kalau dia diberi hidayah Allah. Kalau enggak ya sampai mati ya nggak tahu. Berarti kalau yang menderita orang tua itu sampai meninggal, dia masih tetap itu, walaupun sudah tahu, sudah sering dengar, itu tidak mendapat hidayah. Tidak mendapatkan hidayah. Sama seperti orang kajian, dia sering dengar jangan marah bagimu surga, dia sering dengar, tapi dia setiap hari marah. Ya dia kajian itu ya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Apa yang menyebabkan mereka tidak mendapat hidayah? Karena dia menuhankan nafsunya. Dia menuhankan nafsunya daripada dia itu menghilangkan nafsunya. Nafsu yang mana? Itu dia punya marah itu puas dia kalau sudah mengeluarkan marahnya, sehingga pada saat ustadz-ustadz itu menceritakan jangan marah bagimu surga, nggak digubris. Dengar sih, tapi nggak digubris. Tapi bagi seseorang yang mendapatkan hidayah, dia akan merenung. Jangan marah bagimu surga. Loh, ini tuntunan beneran. Dia akan berusaha untuk tidak marah, apapun bentuknya. Kalau dia ada marah, istighfar. Terus menerus dia latih seperti itu. Nah, akhirnya dia sendiri besok dia akan merasakan pahala-pahala dari dia itu belajar seperti itu dengan istiqomah. Jadi tidak hanya cuma dengan sholat, tidak cuma dengan puasa, tidak cuma dengan membaca Quran aja. Tidak. Dengan melatih kita tidak marah itu juga berpahala di hadapan Allah Ta'ala. Dan itu termasuk berperang melawan hawa nafsu itu termasuk jihad. Jihad itu. Karena itu setiap saat nafsu itu akan muncul terus-menerus. Itu terlepas dari penyakit asma ya Pak Ustadz ya. Semua nafsu jelek ya. Marah itu harus diperangi. Intinya belajarlah untuk tidak marah. Kemudian kalau ada anak atau siapapun atau kita yang sesak, caranya seperti itu. Sesak itu insya Allah menyimpan marah. Hanya itu aja. Ketahuilah kalau sesak nafas itu menyimpan marah. Jadi gimana caranya? Ya mohon ampun kalau sesak. Mohon ampun jika saya sering menyimpan marah. Dengan siapa? Itu diingat-ingat ketemu kok. Oh, saya sering marah sama ibu saya ya, tapi marah yang saya simpan. Nah, berarti sesaknya dari situ. Gitu, ya. Tinggal mohon ampun aja. Karena insya Allah diawali dengan menyimpan marah itulah sesak itu akan dimulai. Entah dari diri kita ataupun kepada anak-anak kita. Insya Allah itu penyakitnya. Ya, belajar terus-menerus, kemudian doa kepada Allah Ta'ala. Caranya juga gampang. Enggak sulit sebenarnya, jadi tinggal doa beberapa kali istiqomah, anaknya insya Allah diberi kesembuhan, dan doa itu dilantunkan terus pada Allah Ta'ala, sembuhlah nanti insya Allah. Jarang sekali kumat, berapa tahun baru kumat. Nah, nanti udah berapa tahun baru kumat kan anaknya yang nggak taunya punya sifat mirip seperti orang tuanya, tinggal ngasih tahu. Begitulah cara belajar agama dari sisi Islam, terus-menerus kita belajar. Mudah-mudahan manfaat. Walau amin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasan. Sahabat beriman dimanapun berada, demikian tayangan kami kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.